Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Faizi Wahyu Setiadi dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan fungsi limit hingga trigonometri. Di sini saya sekelompok dengan Hafiz Muhammad Akbar, Azaria Ayuni Lestari, dan Amelia Ramadhani. Yang pertama adalah pengertian limit hingga limit fungsi trigonometri. Fungsi limit hingga trigonometri adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya hingga, baik negatif hingga maupun positif hingga. Yang kedua, langkah-langkah menentukan limit hingga fungsi trigonometri. Yang pertama, lakukan permisalan Y sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y. Untuk X mendekati hingga, maka Y mendekati 0. Yang kedua, substitusikan Y sama dengan 1 per X ke persamaan awal. Yang ketiga, selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang keempat, tentukan hasil akhirnya. Yang ketiga, ada rumus dasar limit trigonometri. Rumusnya bisa dilihat di atas ini. Lalu yang kelima, ada rumus identitas trigonometri. Dan rumusnya bisa dilihat juga di atas ini. Lalu contoh soal ada di halaman berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, soal nomor 1 itu ada lim X mendekati hingga sin 12 per X per sin 6 per X. Jadi ini tuh kita pakai misalkan. Ini kita misalkan ya. Y sama dengan 1 per X atau X sama dengan 1 per Y. Ini tuh sama aja dua-duanya. Nah, di sini kita tulis X menuju hingga Y sama dengan 1 per nilai X-nya ini kan hingga kan. Jadi di sini kita tulis hingga. Jadi Y sama dengan 1 per hingga sama dengan 0. Kenapa di sini 0? Karena apapun yang dikalikan dengan hingga maka hasilnya adalah 0. Jadi Y mendekati 0. Nah, nilai Y mendekati 0 dengan X menuju hingga ini tuh sama aja ya nilainya. Nah, kita akan memakai nilai Y mendekati 0 untuk mengganti nilai X menuju hingga. Kenapa kita menggunakan Y mendekati 0? Karena biar kita bisa menggunakan rumus dasar trigonometri. Trigonometri, guys. Nah, di sini kita tulis lim X mendekati hingga sin 12 per X per sin 6 per X sama dengan lim X mendekati hingga sin 12 dikali 1 per X per sin 6 dikali 1 per X. Kenapa ini dikali 1 per X? Karena kan di sini kan nilai Y itu kan 1 per X kan. Jadi biar ini tuh bisa berubah menjadi Y, begitu guys. Nah, terus di sini kita tulis guys, lim Y mendekati 0 sin 12Y karena ini berubah ya per sin 6Y. Nah, terus selanjutnya kita memakai rumus dasar trigonometri yaitu sin AX per BX. Nah, rumus sin AX per BX ini kan syaratnya adalah nilai X ini kan harus 0 kan. Nah, di sini tuh udah nilai Y mendekati 0. Jadi ini tuh udah memenuhi syarat. Jadi di sini kita tulis A per B. Nah, lim Y mendekati 0 sin 12Y per sin 6Y sama dengan, ini tuh kita ambil koefisiennya aja 12 dan 6. Jadi di sini
12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2, lim X mendekati tahinggaan 2X kali tan 4 per X. Kita misalkan nilai Y itu sama dengan 1 per X. Ya sama aja dengan X sama dengan 1 per Y. Maka karena kita ketahui X-nya adalah tahingga, maka nilai X di Y ini kita ganti menjadi ketahinggaan. Segala sesuatu yang dibagi ketahinggaan pasti hasilnya adalah 0. Maka nilai Y itu menuju 0. Oke, maka limit X menuju ketahinggaan 2X kali tan 4 per X itu sama dengan limit X ketahinggaan 2X dikali tan 4 dikali 1 per X. Kenapa aku mengeluarkan nilai 1 per X ini? Agar dia dapat diganti oleh nilai Y. Maka karena dan juga nilai X ini diganti menjadi 1 per Y. Maka karena keduanya sudah karena diganti menjadi Y, maka nilai limitnya berubah menjadi Y menuju 0. Sehingga menjadi 2 kali 1 per Y dikali tan 4 dikali Y. Oke. Nah, kita substitusikan 2 ini ke sini sehingga menjadi limit kita kalikan, menjadi limit Y menuju 0 2 per Y kali tan 4Y. Nah, jadi kita tulisin aja nih. Tulisin aja berarti lim Y 0 biar kita nggak bingung ya. 2 dikali tan 4Y dibagi Y gitu kan. Jadi tan 4Y ini kita lingkarin biar dia bisa masuk ke rumus dasar limit trigonometri. Karena dia duanya nggak ada bawahnya, berarti per 1 aja ini hitungannya ya. Berarti sama aja dengan 2 per 1 dikali limit 2 per 1 dikali limit Y menuju 0 tan 4Y dibagi Y. Nah, tan 4Y dibagi Y ini itu kita ingat kembali rumus dasar limit trigonometri tan AX dibagi BX sama dengan A per B. Maka kita bisa menuliskan hasilnya 2 dikali A per B, maka nilai 4-nya sebagai A dan nilai I ini 1 ya, berarti 1 ini sebagai B. Berarti 4 per 1, maka sama dengan 8 hasilnya. Oke, mudah kan? Gitu. Oke, nomor 3, lim X menuju ketahinggaan sin 10 per X ditambah tan 12 per X ditambah sin 2 per X dibagi tan 10 per X dikurangin tan 4 per X min sin 2 per X. Oke, kita misalkan Y sama dengan 1 per X atau nilainya sama aja dengan X sama dengan 1 per Y. Karena nilai X ini adalah tahingga, maka nilai Y sama dengan 1 X-nya diganti tahingga ya, 1 per tahingga. Segala sesuatu yang dibagi tahingga pasti hasilnya adalah 0. Sehingga Y menuju 0. Oke, sekarang kita jabarkan saja langsung ya. Oke, ini kan lim X menuju tahingga. Jadi nilai sin 10 per X ini kita keluarkan nilai 10-nya ya, menjadi seperti ini. Sin 10 per 1 per X. Begitu juga dengan bila tan 12 per X, sin 2 per X, itu juga dikeluarkan ya nilai 12 dan 2-nya. Pokoknya untuk semuanya lah gitu ya. Ditambah tan 12 per 1 per X ditambah sin 2 1 per X dibagi. Yang bawah juga sama dikeluarkan semuanya. Tan 10 1 per X dikurangin tan 4 1 per X dikurang sin 2 1 per X. Oke, sudah jelas ya kenapa aku keluarkan nilai 10, 12, 2 dan 10, 4 dan lain-lainnya. Itu karena agar nilai Y 1 per X yang itu
dapat diganti ya menjadi Y karena Y sama dengan 1/X. Oke, karena nilainya sudah diganti, maka lim X tahingga ini berubah menjadi Y menuju 0, menjadi sin 10Y ditambah tan 12Y ditambah sin 2Y dibagi tan 10Y dikurangin tan 4Y dikurangin sin 2Y. Oke, agar kita bisa menggunakan rumus dasar limit trigonometri, kita kalikan yang atas dengan 1/Y dan yang bawah dengan 1/Y, sehingga limit Y menuju 0 menjadi sin 10 Y per Y, oke, ditambah tan 12Y per Y ditambah sin 2Y per Y. Kita bagi, yang bawah juga sama, kita kalikan 1/Y menjadi tan 10Y per Y dikurang tan 4Y per Y dikurang sin 2Y per Y. Oke, clear ya sampai sini ya. Selanjutnya, nah sin 10Y per Y itu kita ingat kembali rumus dasar dari limit trigonometri sin AX per BX sama dengan A per B. Nah, untuk yang tan juga kita ingat lagi rumusnya tan AX per BX sama dengan A per B. Oke, jadi sin 10Y per Y sama aja dengan kan 10, Y itu nilai 1 ya. Jadi 10 ditambah tan 12Y per Y kan sama dengan 12 ditambah sin 2Y per Y. Jadi nilai 1 ya, berarti 2/1 berarti kan 2 dibagi tan 10Y kan Y-nya kan nilai 1 berarti 10/1 kan. Berarti 10 dikurangin 4/1, 4 dikurangin 2 sama dengan 24 dibagi 4. Hasilnya adalah 6. Selesai. Oke, ini soal nomor 4. Bentuknya pakai bentuk akar. Jadi kita misalin X-nya itu akar X ya. Jadi misal akar X sama dengan 1 per Y. Jadi Y sama dengan 1 per akar X, ya kan? Karena X mendekati tahingga, maka Y mendekati 0. Nah, bentuk soal ini berubah nih. Akar 6X berubah jadi akar 6 kali akar X. Terus cos 3 per akar X kita ubah jadi 3 dikali 1 per akar X, biar bisa diubah ke Y. Sama juga sin 5 kali 1 per akar X, ya kan? Akar 6 sama akar X, jadi karena kita substitusi 1 per Y, limit Y mendekati 0, jadi akar 6 per Y. Terus cosnya 3Y, sin 5Y. Habis itu pakai rumus identitas, kita pasangin sinnya ini sama Y. Jadi limit Y mendekati 0. Ini 6 sama akar 6 sama cos 3Y, karena nggak bisa kita langsung tulis aja cos 3Y. Dan ini sin 5Y sama 1 per Y, kita tulis sin 5Y per Y. Nah, ini karena kita masukin ya Y 0, cos 0 sama dengan 1, jadi akar 6 dikali 1. Dan ini sin 5Y per Y, karena pakai rumus identitas yang sin AX
per B X sama dengan A per B. Jadi ini 5. Jadi akar 6 dikali 1 dikali 5 sama dengan 5 akar 6. Oke, ini soal nomor 5. 2x kuadrat dikali 1 min cos 4 per x. Langsung aja kita kerjain ini. Langsung aja disubstitusi ya. X nya jadi 1 per y. Jadi 2x kuadrat ini jadi 1 per y kuadrat. Dan bentuk 1 min cos 4x cos 4 per x ini, karena kita tahu rumus identitas cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Sehingga jika sininya 4, cos 4y sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2y, setengahnya di sini. Jadi langsung aja kita tulis. Satu sini karena min 1 min 2 sin kuadrat 2y. Ini 1 kita hilang kan. Jadi sini bawahnya kita tulis lim y mendekati 0. 2 dikali 1 per y kuadrat jadi 2 per y kuadrat. Dan ini tinggal tulis aja min kali min dikali 2 sin kuadrat 2y. Jangan lupa kita kurungin. Nah, langsung aja nih kita hitung. Karena ini kan pakai rumus identitas, ini sin kuadrat sama y kuadrat. 2-nya kita keluarin ini. Jadi 2 dikali 2 limit y mendekati 0. Ini sin kuadrat 2y. Sama nih kuadrat kan sama y yang di bawah. Sin 2y per y kuadratnya kita keluarin. Karena ini pakai rumus yang tadi, sin ax per bx sama dengan a per b. Langsung aja, ini 2 kali 2 4. Ini 2 per 1 2 kuadrat. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Dah.